Halo Sobat Pariwisata, berjumpa lagi dengan saya, Ade Bukan Rai, dalam acara kesayangan kita yaitu di Ngecap, ngobrol enak soal pariwisata. Sobat Pariwisata, pada kesempatan kali ini Ngecap menghadirkan salah satu orang atau tokoh yang berpengaruh nih di kota Yogyakarta, di mana beliau merupakan Ketua DPC HPI Kota Yogyakarta. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Di samping saya sudah ada Ibu Dian Eka. Terima Halo Bu, kasih. selamat siang. Selamat siang Mbak Ade Bukan Ada Rai. bukan Raya Bu? Saya Sehat ya Bu? juga Apa Bu? Dian tapi nggak pakai sastro. Waduh, berat nih Bu. Sama nama beda nasib. Oke, jadi ini Andi bukan Rai dan Dian bukan Sastro. Iya. Oke, baik Bu Dian. Kita sapa dulu ya Bu, para sobat pariwisata di rumah nih Bu. Halo para sobat pariwisata. Halo Sobat Pariwisata, semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat. Ada dua tuh Bu yang nonton. Oke Bu Dian, selamat datang nih Bu di program Ngecap nih Bu. Program yang paling ditunggu nih Bu sama sobat pariwisata. Ya karena isinya tentang pariwisata dan membahas seluk-beluk tentang pariwisata. Nah ini Bu, pada kesempatan kali ini Ngecap berhasil nih Bu memboyong Ibu ke sini. Secara gitu sekarang sedang sibuk-sibuknya ya Bu ya. Sok sibuk sih Mbak. Sok sibuk. Oke, Oke, belum Bu. kerja. Oke, sekarang boleh di ini Bu, perkenalan dulu Bu. Ibu Dian ini sekarang dalam HP ini Bu sedang menjabat sebagai apa nih Bu? Kan baru angkat-angkatnya nih Bu. Silakan Bu. Selamat siang Sobat Pariwisata. Nama saya Dian Eka. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Yogyakarta periode 2021 sampai dengan 2026. Selain sebagai Ketua DPC, saya tentunya juga sebagai tour guide dan juga ibu rumah tangga untuk kedua anak saya dan satu suami saya. Satu ya Bu ya. Satu. Satu saja. Oke, super sekali. Oke, baik Ibu Dian. Kita akan membahas masalah pariwisatanya ya Bu ya. Oke Bu. Baik. Kita lihat Ibu di Indonesia, khususnya di Yogyakarta nih ya Bu ya. Memasuki di hampir di apa ya Bu ya, terakhir-terakhir di tahun 2021 ini sepertinya sudah ada mulai kebangkitan pariwisata ya Bu ya. Pariwisata sudah mulai bergeliat kembali nih Bu. Dengan contohnya banyak sekali nih Bu pelatihan-pelatihan yang berbau pariwisata. Betul. Dan yang terbaru kemarin ya Bu ya, beberapa hari yang lalu khususnya untuk DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Yogyakarta mengadakan kegiatan RCC ya Bu ya. Nah, boleh di-share Bu kepada sobat pariwisata RCC itu apa Bu? Baik, RCC ini merupakan pelatihan sertifikasi yang mana bagi para tour guide yang sertifikatnya masa berlaku sertifikatnya habis, kemudian mereka berhak untuk mengikuti RCC. Jadi RCC atau sertifikat ini merupakan syarat untuk mendapatkan lisensi bagi seorang pemandu wisata. Lisensi itu ibarat SIM. Jadi kalau kita naik motor atau mobil itu pengendara itu wajib memiliki SIM, sama halnya dengan seorang tour guide. Oke. Jadi tour guide itu untuk menjalankan aktivitasnya mereka itu wajib memiliki SIM, memiliki lisensi. Nah, syarat memperoleh lisensi itu salah satunya harus memiliki sertifikat tour guide. Oke. Begitu. Oke. Salah satu memang syarat utama untuk memiliki lisensi adalah memiliki sertifikat ya Bu ya. Nah, Betul. sertifikat ini bagaimana kita mendapatkannya Bu bagi para pemandu wisata nih Bu? Nah, kalau untuk pemula di awal ini, awalnya kita mengikuti diklat dulu. Oke, di kelas. Setelah diklat, ada beberapa klasifikasi atau pembagian untuk tour guide, kemudian ada tour leader, tour guide Oke. atau istilahnya pemandu pramuwisata umum. Pramuwisata. Nah, itu nanti kemudian baru ada uji kompetensi. Uji kompetensi. Uji kompetensi ini sesuai dengan SKKNI. Oke. Jadi ada syarat yang harus diikuti oleh calon pramuwisata atau calon pemandu untuk mengikuti uji kompetensi ini. Baru setelah dinyatakan oleh asesor, jadi kita nanti mengikuti assessment, Oke. dinyatakan oleh asesor kompeten. Nah, baru kita sudah lolos dari uji kompetensi ini dan kita berhak untuk memiliki sertifikat
tour guide atau sertifikat pemandu wisata. Oke, jadi kita ke flashback lagi nih Bu. Sebelum kita mendapatkan sertifikat kompetensi pariwisata ya Bu, ya khususnya pemandu wisata ataupun tour leader, kita harus mengikuti rangkaian kegiatannya, yaitu ada pelatihan atau diklat tadi ya Bu Betul, ya, betul. kemudian ada uji kom juga. Nah, eh, bagi para pramu wisata nih Bu, bisa dikatakan sebagai pramu wisata itu apakah tiba-tiba mendaftar atau mungkin ada ini dulu Bu, semacam kalau karyawan kan training dulu nih Bu. Nah, itu bagaimana Bu kalau untuk pramu wisata? Di awalnya itu jadi syaratnya memang kita membuka pendaftaran. Oke. Jadi kalau dulu saya cerita waktu zaman saya mengikuti sertifikasi itu tahun 2013. Oke. Itu saya mengajukan ke Himpunan Pramuwisata Indonesia, dalam hal ini DPD. Kemudian di HPI ini ada beberapa divisi. Oke. Jadi ada divisi domestik, divisi bahasa Inggris, Jepang, Korea, Spanyol, Rusia, kemudian ada Mandarin, ada juga Itali. Nah, ini nanti dikelompokkan sesuai divisinya masing-masing. Oke. Dan kami diinterview pada waktu Oke. itu. Diinterview, pertanyaannya seputar tentang ya pariwisata dan hal-hal seperti pengenalan diri. Kemudian bila sudah, kita mengikuti diklat. Oke. Nah, diklatnya itu materinya macam-macam. Jadi yang jelas materi tentang kepramuwisataan, kemudian ada juga materi tentang public speaking. Oke. Menjadi seorang guide itu public speaking itu perlu, karena kan yang dibutuhkan modal, kita kan MC Mbak. Oh, gitu modal ya? canggung. Oh Bu, ini netizen kita tuh tahu bahasa Jawa. Tahu ya. Nggak apa-apa Bu. Nah, setelah Jadi cikgu gitu ya? iya. Oke. Jadi bila sudah selesai, terus seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada uji kompetensi. Oke. Nah, kemudian untuk syarat mendapatkan lisensi ini, nanti kita HPI yang akan memfasilitasi karena ditunjuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Oke. Yogyakarta. Nah, bila sudah kita punya lisensi ini, kita tidak bisa guiding. Dulu saya ini harus training atau istilahnya itu, sebentar, saya kok lupa ya, sudah Ayo, 2 3, tahun. 2, 1. Wah, tidak berhasil. Tidak berhasil. Jadi istilahnya kalau kita magang ikut kepada senior. Oke, senior guide-nya ya Bu Iya, ya? Oke. sebetulnya istilah senior junior itu tidak ada, tetapi paling Lebih tidak dulu gitu kan? iya, yang lebih Oh, dulu. oke. Nah, itu saya dulu ikut di dalam bus Oke. atau di dalam rombongan tour untuk melihat bagaimana pendahulu saya Oke, itu pendahulu. bagaimana cara teknik guidingnya, kemudian melayani tamu itu seperti Oke. apa. Paling tidak kalau zaman saya itu dibutuhkan 3-4 kali lah. Banyak sekali Bu. 3 sampai 4. Pertama saya langsung suruh bawa rombongan 20 orang Oke. Thailand. Thailand. Nah, Bahasa wisatawan apa Thailand. itu Bu? Bahasanya kebetulan Inggris, Oke. tapi kan di sana ada tour leader yang menerjemahkan, jadi dari bahasa Thailand ke bahasa Inggris. Wah, berarti guiding itu selain harus bisa public speaking, bisa pengetahuannya, juga harus bisa bahasanya ya Bu ya. Betul. Ruwet ya Bu. Harus kompleks itu ya Dan Bu. juga ya? harus dari sisi psikologinya juga ada. Oke. Sabar. Sabar. Karena ngeladeni tamu itu beda-beda Iya, karakternya, Mbak. betul sekali. Kalau cuma 1 hari atau mungkin setengah hari masih bisa oke lah, tapi kalau 3 hari, 4 hari, 6 hari, waduh. Wah itu, nah itu ya Bu ya, harus perlu Betul. apa ya Bu ya, bekal tersendiri nih Bu untuk menghadapi tamu yang sama dengan durasi yang tidak sedikit gitu ya Betul, Bu. betul. Nah itu Bu, pengalaman waktu training sebagai apa Bu ya, calon pemandu wisata. Nah itu di situ Ibu memang sudah guiding atau memang kita hanya ini dulu Bu, belajar dulu gitu Bu, atau semi-semi gitu Bu? Saya itu guiding belum pernah, Mbak. Oke. Jadi di dunia pariwisata itu saya baru di tahun 2013. Pada saat saya bekerja di Tour and Travel, kemudian HPI itu memberikan semacam bukan rilis, jadi kayak saya baca ada advertising yang pasang HPI pada waktu itu. Oke. Nah, kebetulan juga saya kenal dengan salah satu teman HPI menawarkan mau ikut diklat. Oke. Tapi waktu itu karena saya bilang, masa di Tour and Travel boleh ikut, apakah ini khusus untuk guide? Nggak apa-apa. Terus saya pikir,
oh ini untuk pengalaman saya, karena toh Oke. nanti juga berguna di kantor. Nah, pada waktu itu terus saya ikut ini. Nah, akhirnya tertarik sampai sekarang. Tidak, teman-teman saya itu rata-rata mereka sudah banyak yang sudah pernah bawa tamu sebagai Oke. TL tour Tour leader. leader. Saya sama sekali nggak ada. Jadi makanya ini pengalaman baru buat saya. Dan pertama kali saya handle tamu dalam jumlah grup besar itu saya ingat banget, Mbak. Tahun 2000 kalau nggak 13 14 di bulan Desember. Oke, itu bis, Bu. Itu bis 40 bus semuanya laki-laki. 40 laki-laki. Oke. Dan yang Asing, saya domestik? bawa itu domestik. Oke. Jadi kepala adat dari Aduh, Pelelawan Riau. Nah, Selesai. tour and travel saya itu kebanyakan dulu menangani asing. Oke. Jadi saya ya terbiasanya handle Tamu asing ya, Bu, ya? tamu domestik ini baru sekali ini. Ada nggak tuh, Bu, perbedaannya paling mencolok antara tamu domestik dan tamu asing? Eh, Selain dari bahasa nih, Bu. Selain dari bahasa yang jelas, kesabarannya harus ekstra. Ekstra yang mana, Bu? Ekstra yang domestik. Domestik. Ini tanpa membeda-bedakan Betul. ini ya, nggak sara juga ya. Iya, tanpa membedakan asalnya ya, Bu. Nah, betul. Oke. Harus ekstra sabar, kemudian ekstra sabar itu dalam segala hal, perasaan dan juga waktu. Oke. Karena lebih banyak molornya domestik, Mbak, Oke, daripada ya asing. seperti orang kita-kita Iya. ini. Kadang lupa diri ya. Betul. Oke. Nah, memang kalau asing tuh nggak ini ya, Bu, ya. Nggak molor-molor gitu, biasa aja. Sejauh yang saya tahu tamu asing itu selalu punctual time, jadi Oke. tepat waktu. Jadi misalnya saya bilang tur kita jam 8, mereka sudah siap 1 jam sebelumnya. Waduh, kita belum sampai. Gawat itu, Betul. Bu. Makanya kadang kalau jam 8 saya tuh estimasi jam jam 8, jam 7, jam 6 lah paling nggak saya sudah harus tiba di lokasi. Oke, emang harus spare waktu yang cukup ya, Bu, Betul. ya, untuk Dan bagi dia kalau bisa lebih cepat ya lebih baik lebih gitu. baik ya, Bu, ya. Berarti memang itu salah satu perbedaan yang mencolok ya, Bu, ya, salah Betul. satunya seperti itu. Nah, oke. Kemudian sekarang Ibu nih di tahun sekarang ini ya, Bu, ya, 2021 sampai nanti 2026. Nah, ini sekarang menjadi Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Kota Yogyakarta. Nah, Betul. ini bedanya apa nih, Bu? Dari segi apa ya, Bu, ya, ketugasannya mungkin, Bu. Apakah juga masih guiding, Bu? Anggap aja ini kita nggak ada pandemi ya, Bu. Iya. Kalau masih guiding iya. Karena ya posisi atau pekerjaan kita sebagai tour guide ya. Betul sekali. Yang jelas kalau perbedaannya ada karena pekerjaannya bertambah. Lebih ini ya, tanggung jawabnya tambah ya, Betul, Bu? tanggung jawabnya tambah. Hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya Oke. untuk menduduki posisi sebagai ketua DPC HPI Kota. Terus banyak bertemu dengan banyak orang, tentunya lebih banyak lagi. Kemudian terkait dengan masalah aturan-aturan kayak birokrasi, jalurnya seperti apa. Nah, ini yang saya masih banyak belajar. Oke. Karena sebetulnya bukan hal yang sulit kalau kita mau mencoba, karena ketika bawa tamu pun saya juga sering membawa tamu-tamu dinas atau Oke. tamu-tamu kenegaraan. Jadi paling tidak sambil seiring berjalannya waktu, nah nanti bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga didukung dengan tim pengurus kami. Jadi kami saling mengisi kekurangan, kelebihan, kelemahan dan juga kekuatan supaya bisa menjadi tim yang solid. Oke ya, Bu. Memang sekarang ini ya, Bu, ya, tanggung jawabnya jadi lebih besar dari sebelumnya dan memang sekarang bisa dibilang Ibu nih sebagai ujung tombaknya HPI Kota ya, Bu, ya. Oke, Bu. Dan ini kan kita masih lagi-lagi dihadapkan dengan pandemi ya, Bu, ya. Di Betul. tahun keberapa? Ke tahun kedua ini ya, Bu, Tahun ya. kedua. Nah, kangen nggak nih, Bu, untuk terjun lagi ke lapangan? Kalau dibilang kangen manusiawi ya Mbak, Manusia. kangen banget. Kangen kerja karena dulu tuh weekend ini kita tuh hampir nggak pernah ketemu dengan teman Mbak. Iya, ketemunya di mana gitu Iya, ya, Bu, ketemunya ya? kadang di tempat wisata, hehe, saya hello. Atau kalau misalnya kita pas lagi, karena saya kebetulan guide asing dan domestik. Oke. Jadi atau pas waktu overland, entah itu ke Bromo atau ke Ijen atau pas ke Bali, baru bisa ketemu teman gitu rasanya seneng. Nah, tapi pandemi ini saya selalu mengambil semuanya dari sisi positif. Oke. Jadi
di pandemi ini akhirnya kita juga jadi guyup, ketemu teman, kita bisa Temu sharing. terus ya Bu ya. Iya, Oh, seru. Kayak Bu ya. Menjalin silaturahmi. betul. Salah satunya menjalin silaturahmi. Jadi eh, ini yang membuat apa ya? Kita jadi kuat. Ya karena itu kita ketemu. Kemudian karena kalau kita hanya mengurung diri juga ya nggak mungkin juga ya Mbak. Dengan kita ketemu, ide-ide mulai bermunculan. Betul. Inovasi, kita mau ngapain, terus membuat apa. Nah, dari situlah. Nah, mungkin ini waktu-waktunya kita untuk ini ya, Bu ya. Khususnya para pramu wisata nih, Bu, yang terpaksa ini harus di rumah dulu. Nah, ini sedang mencanangkan rencana-rencana tips-tips gitu kali ya, Bu ya, buat mempersiapkan besok jika sudah berjalan normal lagi gitu ya, Bu ya. Harapannya kapan nih, Bu, segera ada tamu-tamu lagi, bisa jalan-jalan, terus bisa ketemu temen tuh di jauh gitu ya, Bu ya. Betul. Eh, Semoga dengan dibukanya Bandara Ngurah Rai nanti akan disusul juga dengan Yogyakarta. Walaupun Oke. sebetulnya YIA ini kalau kemarin saya sempat dapat informasi untuk weekend saja sudah ada 5.000 penumpang. Oke, oh. Nah, berarti kan suatu animo yang bagus Iya ya, ya, Bu ya. untuk kebangkitan pariwisata Yogyakarta khususnya. Dan tentunya dengan adanya pelatihan dan juga sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru gitu, Betul di masa pandemi ini juga perlu bagi seorang tour guide karena kita membawa tamu yang tadinya kita bisa ngobrol seperti ini, kita harus pakai masker. Pakai helm, Bu. Betul. Enggak ya? Udah ngomong aja, maksudnya ngomong dengan pakai masker biasa saja, itu rasanya sudah apa ya? eh, Agak susah ya kita Iya. bernafas. Apalagi kalau kita selama mungkin rata-rata 8 sampai 10 jam. Betul. Nah, makanya ini juga yang salah satunya yang kita sosialisasikan juga, tetap prokes yang penting. Jadi dengan kemarin kita sudah bertemu dengan Organda, kemudian Asita, PHRI dan juga HPI. Nah, prokes ini juga apa ya menjadi satu hal yang penting di masa pandemi ini. Ya, harapannya insya Allah semoga sudah tidak ada lagi varian virus baru ya. Jadi semoga di Nataru ini sudah banyak teman-teman kami yang bekerja. Oke. Jadi pariwisata bisa berjalan dengan normal kembali. Ya, meskipun masih kita belum tahu ya Bu pandemi akan hilang atau entah Betul. bagaimana, semoga harapannya memang bisa tetap ini ya Bu ya berdampingan. Betul. Yang kerja ya kerja, pandemi ya silakan gitu. Ya, ya mau tidak mau ya kita harus bisa beradaptasi berdampingan dengan corona ya. Iya, tentunya mungkin di era yang akan datang ketika ada tamu datang tentunya dengan mode yang berbeda ya Bu. Yang tadinya seperti Ibu sampaikan tadi bisa ngobrol bebas seperti ini, naik-naik candi kan juga aduh saya tidak membayangkan kalau guiding harus memakai masker dan lain sebagainya ya Bu ya. Dan semoga besok memang sudah terbiasa. Sekarang ini juga untuk membiasakan diri ya Bu ya. Biar nantinya jika sudah ada tamu bisa berjalan normal meskipun dengan prokes gitu ya Bu ya. Betul. Baik Bu, dan terakhir nih Bu, harapan khususnya bagi para apa ya Bu ya, teman-teman pramuwisata nih Bu, yang mungkin sekarang apa ya Bu, ya memang masih harus di rumah dulu gitu Bu. Harapannya apa nih Bu untuk penyemangat para teman-teman gitu Bu? Kalau harapan saya kita tidak perlu putus asa karena tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Jadi kuncinya cuma satu, kita semangat, kemudian yakin bahwa semua itu pasti ada solusinya. Nah, tentunya juga kita harus bisa inovasi dan kreatif, bahwa apa yang terjadi itu bukan hanya direnungkan, tetapi bagaimana kita mencoba mencari solusi. Tentunya bagi yang dulu terbiasa guiding, mungkin bisa inovasi dengan yang hobi masak, bisa berkreasi, kemudian yang ahli IT bisa buat virtual tour, kemudian yang hobi jahit bisa membuat sesuatu. Karena apa ya, saya selalu yakin bahwa kalau prinsip saya itu Tuhan tuh selalu menyertai kita kok. Betul. Jadi bagaimanapun kondisinya,
Wis pokoknya tidak ada wis kalau nggak ada jalan keluarnya, pasti selalu ada jalan keluar. Hanya butuh kesabaran. Betul. Betul. Jadi satu kesimpulannya Bu yang saya simpulkan dari closing Ibu tadi bahwa meskipun dihadapkan dengan masa seperti ini kita harus bisa survive ya Bu ya. Betul. Karena memang ini mungkin saatnya kita untuk menggali potensi yang sebenarnya ada gitu ya Bu ya. Seperti Ibu bilang tadi, yang bisa masak sekarang bisa jadi koki ya Bu ya. Koki. Ayo yang bisa jahit berkreasi bikin apa? Bikin masker Betul. kali ya Bu ya. Nah, betul. Oke, dan lain sebagainya. Dan terima kasih ya Bu Dian ya sudah berkenan hadir di acara ngecap ini ya Bu ya. Sama-sama Mbak Ade Kapan-kapan bukan kita lain. kapan-kapan boleh ya Bu ya kita undang lagi dengan tentunya tema pariwisata, mungkin dengan bahasan yang berbeda ya Bu ya. Teman-teman ini kayaknya sangat antusias sekali nih Bu. Dengan Dan senang hati pokoknya. oke, dan Bu Dian selalu tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Dan selalu ingat pesan Ibu Bu. Hampir saya lupa ini Bu. Ibu ini. Selalu ingat pesan Ibu ya, 3M Bu. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya Bu ya. Dan bagaimanapun, kapanpun, sampai besok kayaknya masih Ibu tuh berlaku sekali tuh Iya. pesannya. Saya juga selalu menekankan kepada teman-teman tour guide, jangan lupa selalu ingat pesan ibu. Ibu siapa ini? Baik Bu Dian, kalau kita ngobrol nih kayaknya sampai besok nggak selesai nih ya Bu ya. Iya. Mungkin kita sambung di episode kedua ya Bu ya. Betul. Dengan Bu Dian loh ini ya. Dian bukan Sastro loh ya. Dengan Ade bukan Re. Baik Bu Dian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima sudah kasih, berkenan Mbak hadir di Ade. Ngecap. Dan bagi para sobat pariwisata yang ingin memperkaya maupun memperdalam skill-skill terkait tentang pariwisata, yuk bisa lihat-lihat nih di sosmed kami di JTTC_Jogja untuk berbagai pelatihan pariwisata yang bisa sobat pariwisata ikuti, yang mungkin sesuai maupun yang sedang diincar gitu ya. Dan bagi para pelaku pariwisata bisa nih mensertifikasikan dirinya di LSPP Jalan Dharma Indonesia, dan bagi para usaha-usaha yang sudah memiliki usaha dapat mensertifikasikan usahanya di LSBMWI. Dan bagi para sobat pariwisata, kembali saya mengingatkan nih ya untuk selalu ingat pesan Ibu, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Dan akhir kata saya Ade bukan Rai beserta Ibu Dian bukan Sastro. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.